Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali sebentar lagi saya akan mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Ini penting sekali, karena disinilah kita akan menemukan kekuatan yang baru untuk menghadapi segala masalah, problem dalam kehidupan ini. Karena memang hidup di dunia ini, mau tidak mau ada masalah. Jadi kita perlu kekuatan selalu supaya kita tetap mampu menghadapi semua masalah itu dengan baik dan mempermuliakan nama Tuhan, tidak stres, tidak depresi, tetapi penuh sukacita, ucapan syukur karena ada Tuhan yang bersama kita. Karena itu mari kita akan bersaat teduh, disinilah terletak kekuatan kita. Siapapun saudara, saudara butuh Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadamu kami kan berlari, kami kan mengadu, hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Tiada Tuhan yang lain, hanya Kau satu-satunya. Sebab kami percaya kepadamu, dalam hadirat-Mu kami kan temukan kekuatan, kami temukan kemenangan. Haleluya. 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 Terkadang kami melangkah dalam tekanan Tuhan. Ketika kami menengok ke samping, ke belakang, ke depan, tidak ada jalan terkadang. Badai pencobaan mengamuk begitu kencang. Namun Engkau Allah yang telah menolong kami di masa yang lampau adalah Allah yang sama yang juga sanggup selalu menolong kami. Sebab itu kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu itu kekuatan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang telah menguatkan kami selama ini. Hadirat-Mu yang akan selalu kami cari Tuhan. Oh, tinggal dekat-Mu. Tinggal dekat-Mu itu kekuatan kami Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau di sini. Kau di sini Tuhan. Kau menjamah, Kau menjamah. Haleluya. Ku yakin Kau bersama kami. Kami yakin Tuhan. Kemenangan, kekuatan Kau limpahkan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam pembacaan firman. Kiranya Tuhan berbicara lewat firman-firman yang kami baca, ayat-ayat yang kami baca. Biarlah lewat itu kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita membaca dari Galatia pasal yang kedua. Kita sudah selesai pasal yang pertama kemarin. Saat ini mari kita akan masuk dalam pembacaan pada pasal yang kedua. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus, yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu,
bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau hendak memaksakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan. Ayat yang ingin saya bahas untuk kita lihat hari ini, yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu terdapat pada ayat 11 sampai ayat ke-14. Tapi kita tidak akan baca semua, karena tadi kita sudah sempat baca. Mari kita akan lihat saja ayat 11 lebih dulu. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Kefas itu nama lain Petrus, dia datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Aku ini Paulus menentang Petrus, karena menurut Paulus, Petrus salah. Ya. Dan kalau kita lihat pada kisahnya ini, Paulus itu menentang Petrus, menasehati Petrus, atau mungkin dalam bahasa kita memarahi Petrus gitu mungkin ya, di depan orang banyak. Bayangkan, di depan orang banyak. Ayat 14.
Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Bayangkan. Ya. Saya hari ini yang ingin saudara lihat adalah tentang orang yang namanya Kefas ini, yang ditegur oleh Rasul Paulus. Kefas adalah nama lain dari Petrus. Mengapa saya ingin saudara melihat tentang Petrus ini? Kalau kita yang ditegur di hadapan banyak orang, apa reaksi kita? Sekalipun kita salah, tetapi orang itu menegur kita di hadapan banyak orang. Banyak orang mungkin akan merasa jengkel, dendam, ingin balas, atau ada suatu kebencian kemudian timbul pada orang yang menegur di depan umum ini. Begitu ya. Tetapi kalau kita lihat Petrus di dalam surat-suratnya, 1-2 Petrus contohnya, sama sekali tidak menyatakan kebencian. Ya. Petrus sama sekali tidak menyatakan kebencian kepada Paulus yang pernah menegur dia. Padahal menegurnya di depan umum. Dan kita tidak lihat ada satu surat khusus yang ditulis oleh Petrus yang menyatakan kebenciannya. Padahal secara kedudukan mungkin Petrus ini salah seorang murid yang lebih terpandang. Ya, karena saudara tahu Petrus ini sangat terkenal sekali karena dia banyak kali berani untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, ya. Dia berani berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku berjalan di atas air," gitu ya. Dan lain-lain. Sangat terkenal sekali Petrus ini dibandingkan dengan Paulus tentunya, yang seorang petobat baru pada masa itu. Sekalipun kemudian dia jadi rasul, tapi Petrus ini murid langsungnya Yesus. Tapi yang menarik, Petrus sama sekali tidak benci, Petrus sama sekali tidak marah, Petrus sama sekali tidak dendam. Sekalipun bila Petrus ingin menjawab balik, dia bisa jawab balik. "Hei Paulus, kamu tidak ngerti ya Tuhan Yesus bilang apa? Tegur dulu di bawah 4 mata. Jadi kamu dan aku aja mestinya." Kan begitu ya mestinya Petrus bisa jawab. Tapi Petrus nggak bicara seperti itu sama sekali. Inilah sikap yang perlu kita contoh. Sikap yang berani, siap, rela menerima segala bentuk teguran. Kalau memang salah, tetap terima, walaupun yang menyampaikan dengan cara yang salah. Tentu yang menyampaikan ini juga salah sebenarnya. Ya, karena menyampaikan dengan cara yang salah, anggap saja begitu. Tetapi kan terkadang ada kasus khusus. Seperti contohnya Paulus, sebetulnya Paulus itu terpaksa juga sih menegur di hadapan orang banyak. Karena Petrus ini posisinya rasul, orang yang terkenal. Kalau Petrus saja berbuat seperti itu, lalu Paulus ini menegur di bawah 4 mata, orang-orang lain tidak tahu bahwa Petrus salah. Dan kemungkinan besar mereka akan ikut-ikutan. Kan repot juga ya. Nah, ini kondisi-kondisi ya. Jadi kita harus paham ada beberapa perkondisian yang mau tidak mau. Tetapi yang menarik sekali lagi adalah bagaimana sikap Petrus yang tidak ada sakit hati terhadap Paulus yang pernah menegur dia dengan keras di depan umum. Saya yakin dia bisa demikian karena ada Kristus di dalam dirinya yang membuat dia mau menjadi orang yang lebih baik, sehingga dia bisa menerima teguran, nasihat dari orang lain untuk dia melihat masih ada kesalahan apa dalam diri saya. Mari kita berusaha, berjuang, mau menjadi lebih baik untuk Tuhan melalui kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita untuk mendapat keselamatan tentunya, karena kita sudah selamat kalau kita percaya Yesus, tetapi karena kita sangat mengasihi Dia. Sehingga teguran dari orang lain dalam bentuk apapun, kalau kita memang salah, kita mau belajar terima dengan ucapan syukur. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah, kita tidak dendam, tetapi kita bersyukur. Karena Tuhan lewat orang itu mengingatkan kita akan kesalahan kita.
Luar biasa. Semoga saudara dan saya punya hati yang besar seperti Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Berikan kami kebesaran hati yang luar biasa, kelapangan hati yang luas. Sehingga kami tidak marah ketika kami dinyatakan kesalahannya. Kalaupun yang menyatakan itu dengan cara yang keliru Tuhan, dengan cara yang tidak sopan, tapi ternyata ada isi yang benar dari apa yang dikatakan, bahwa ternyata memang kami ada salah. Biarlah kami justru menerima itu dengan ucapan syukur, karena menyadari bahwa semuanya ini seizin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan kami ditegur di hadapan orang banyak, kami akan tetap bersyukur. Karena setidaknya kami jadi tahu kesalahan kami. Berikan kami kekuatan untuk mampu berbesar hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan persilahkan saudara untuk berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang Bapak Ibu saudara sekalian kenal. Mari kita akan doakan mereka bersama-sama. Mari kita lanjutkan doa kita. Puji Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa, aniaya, sengsara karena kebenaran firman-Mu maupun karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, juga di Poso, di Irian, bahkan mungkin ada yang di tempat-tempat lain yang belum kami sebutkan. Kami berdoa kiranya Kau kuatkan mereka. Dan kiranya Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan pertolongan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah berkat-Mu melimpah atas Indonesia, bahkan oleh seizin-Mu kiranya terjadi penuaian jiwa besar-besaran atas Indonesia. Banyak orang boleh dituai untuk kerajaan-Mu, menjadi pengikut-Mu sampai akhir hidup mereka, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami dan keluarga kami, dan memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan ya Tuhan segala yang kami perlukan, dan perlengkapi kami agar kami dapat lebih efektif dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Tuhan Kau memberkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan melimpah-limpahkan mereka dengan iman,
pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah. Dan Tuhan kiranya menolong agar tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang, namun mereka dan keluarga mereka makin hari makin dekat dan makin cinta kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk semua orang yang hari-hari ini masih mengalami sakit, dalam kondisi sakit apapun itu Tuhan. Baik mereka saat ini ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Bapak, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu Tuhan menjamah, menolong dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Bapa untuk semua orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni segala kesalahan kami. Tuhan kiranya tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami mampu bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan menghadapi segala apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa bagi pergumulan doanya masing-masing ya. Kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Biarlah kasih karunia-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami. Sampai akhir hidup kami, pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.